Dahulu para salaf, satu orang saja kalau berdoa, disebutkan dalam sejarah tentang Muhammad ibn Wasi', kalau dia sudah berdoa dengan menggerak-gerakkan jarinya, hampir tidak ada doanya yang tertolak. Bagaimana hukumnya dengan pekerjaan yang unsurnya halal, tapi dalam penerapannya ada yang melanggar syariat? Contohnya seperti jasa video iklan, streaming dan sebagainya yang mengambil klien yang halal, seperti produk kedokteran, makanan dan sebagainya yang halal. Namun dalam penerapannya ada pelanggaran syariat seperti menggunakan suara latar musik sedikit. Dan ada wanita tidak pakai hijab. Apakah hasil pekerjaan dari ini tetap menjadi haram, Ustaz? Sebutkan Ibnu Abdul Barr rahimahullah yang dinukil oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan fi tafsiri ayatul Quran bil Quran. Di antara profesi yang ijma' para ulama akan haramnya, hasil dari profesi tersebut adalah musik. Maka segala yang dihasilkan produk atau jasa atau apapun itu yang di situ ada musiknya, maka jauhi. Dan inilah pentingnya seorang muslim sebelum ia memasuki transaksi apapun di dalam perkara jual beli, dia tidak masuk kecuali dia telah mengetahui ilmunya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, la yabi'u fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Janganlah ada yang ikut jual beli di pasar kami kecuali setelah dia paham tentang agama ini. Kenapa? Karena kalau dia belum belajar tentang pijakan-pijakan syariah, kaidah-kaidah syariah dalam jual beli, bisa saja dia masuk ke dalam pasar kaum muslimin menjual sesuatu, baik produk ataupun jasa yang haram, sementara yang lain nggak tahu. Akhirnya dia pun menyebarkan kejelekan di tengah-tengah pasar kaum muslimin. Kalau seandainya langsung ada yang mendeteksi bahwasanya ini haram, maka kaum muslimin bisa terjaga. Sehingga kalau setiap orang sudah paham ilmunya, baru dia melakukan jual beli di pasar kaum muslimin, maka niscaya mereka akan selamat dari banyak perkara-perkara yang haram. Dan ini banyak konsekuensinya. Kita menjaga makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, profesi kita dalam mencari rezeki kita. Kita harus berusaha dari yang halal. Kenapa? Ketika kita mencarinya dengan cara yang haram, menjemputnya dengan cara yang haram, yang paling berat konsekuensinya adalah doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat kaum muslimin mendoakan saudaranya di Palestina jutaan berkumpul di satu tempat? Dahulu para salaf, satu orang saja kalau berdoa, disebutkan dalam sejarah tentang Muhammad ibn Wasi', kalau dia sudah berdoa dengan menggerak-gerakkan jarinya, hampir tidak ada doanya yang tertolak. Disebutkan dalam biografi Ayyub ibn Abi Tamim As-Sikhtiyani rahimahullah, guru dari Imam Syu'bah, di dalam kitab Syiar Alamin Nubala oleh Imam Adz-Dzahabi, Ayyub As-Sikhtiyani ini pernah suatu saat dalam rombongan bersama sahabat-sahabatnya di perjalanan, mereka kehabisan air. Hampir mati kehausan. Ayyub As-Sikhtiyani pun, ia pun mengatakan kepada teman-temannya, "Ataktumuna anni, wahai sahabat-sahabatku, aku akan perlihatkan kepada kalian sesuatu, tapi syaratnya kalian harus menyembunyikan dan merahasiakan apa yang akan kalian lihat." Apa yang akan kalian lihat? Ketika mereka semua sepakat, maka Ayyub As-Sikhtiyani pun mengambil anak panahnya atau tombaknya atau apapun itu, ia tancapkan ke pasir dan keluar mata air. Dahulu demikian para salaf, dikarenakan mereka menjaga makanan, menjaga minuman. Ini riwayat-riwayat ini kalau tidak disebutkan dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan, kita tidak akan benarkan. Kenapa? Karena kita jumlahnya jutaan, di suatu tempat berdoa tidak ada yang diterima doanya. Berapa banyak kita melakukan sholat istisqa, pulang dengan wajah sama dengan wajah ketika datang.
Padahal zaman dahulu, ketika satu orang saja berdoa, hujan akan turun sepekan penuh. Hujan tidak berhenti sampai berdoa kembali agar hujan ini dipindahkan ke gunung dan di bukit-bukit. Ada apa sebenarnya? Ini diantara salah satu konsekuensinya adalah ketika kaum muslimin sudah terlalu berlumuran dengan yang namanya perkara-perkara yang haram. Kata Nabi SAW, saya dalam riwayat yang disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah, sayati 'alan nasi zamanun kulluhum akala riba. Akan datang suatu zaman semua manusia akan makan riba. Kalau dia tidak makan, asabahu min ghubariha. Kalau dia tidak langsung makan, bertransaksi dengan cara riba, maka dia akan terkena debu-debu riba. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, jumlah kita jutaan, bahkan miliaran di seluruh dunia, gak ada yang dikabulkan doanya. Benarlah kata Nabi SAW, wa dzakara ar-rajul atala as-safar ash'ad aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya Rab, ya Rab. Ada seorang yang berdoa ya Rab, padahal semua hampir semua syarat-syarat dikabulkannya doa terpenuhi padanya. Hanya saja wa mat'amuhu haram. Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya haram, tubuhnya tumbuh dari perkara yang haram. Fa anna yustajabu lah, kata Rasulullah, maka bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selalu berusaha mencari-cari profesi, demikian pula pekerjaan yang tidak ada syubhat di dalam. Karena kalau kita ingin mencari pembenaran, banyak. Bahkan yang bilang bunga bank itu bukan riba pun ada. Dan dia mengklaim bagian dari ulama. Subhanallah, lebih cerdas yang punya bank. Buktinya yang punya bank konven, bank ribawi, dia untuk mencari pasar muslim, dia buat bank syariah. Lah dia aja paham. Ada bank syariah, ada bank ribawi. Ini ada yang mengatasnamakan ilmu, ustadz, kiai, atau apapun itu. Lalu dia mengatakan bunga bank itu bukan riba. Sampai seperti itukah kita harus berfatwa untuk memuluskan hal-hal yang Allah haramkan ini? Kemudian kita berdoa untuk pertolongan dan kemenangan saudara-saudara kita. Semua ditolak doanya. Kata Nabi SAW, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudanna 'ala yadil zalim aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum 'adzaban min 'indihi thumma tas'aluna Allah fala yustajab lakum. Hendaklah kalian selalu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kalian lihat ada seorang yang tidak melakukan kewajiban, yang tidak sholat, perintahkan mereka sholat. Itu kemungkaran kalau tidak sholat. Laki-laki tidak sholat di masjid, tarik mereka sholat ke masjid bagi mereka yang memiliki wewenang dan otoritas. Sebagaimana Rasulullah ingin membakar rumah-rumah laki-laki yang tanpa uzur, namun mereka meninggalkan sholat jamaah. Ketika kita melihat wanita-wanita yang mempertontonkan aurat, munkar, tapi hati kita sudah lemah. Hilang amar ma'ruf nahi munkar. Riba di mana-mana. Kita yang tidak memiliki otoritas, kita tidak berhak untuk mengubah dengan tangan. Karena itu tanggung jawab pemerintah. Tapi hati ini tercabik-cabik ketika melihat kemungkaran di mana-mana dan hak-hak Allah tidak ditunaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, ketika kalian sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan menimpakan kepada kalian azab. Baik dengan gempa bumi atau musibah, ataupun dengan tangan-tangan musuh kalian yang akan mengalahkan kalian, yang akan memerangi kalian. Thumma tas'aluna Allah fala yustajab. Kemudian kalian berdoa merengek kepada Allah, dan pada saat itu Allah tidak akan lagi mengabulkan doa kalian. Subhanallah, hadis ini sepertinya kita lihat di depan mata kepala kita sendiri. Sallallahu alaihi wasallam.